baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Selamat datang di Diskusi Filsafat 101 Sekolah ID. Nah, di Diskusi Filsafat 101 hari ini, kita bakal ngebahas eksistensialisme nih, teman-teman, sesuai dengan poster pengumuman yang sudah kami sebarkan ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali join Sekolah ID, saya akan menjelaskan secara singkat ya. Apa sih Sekolah ID itu? Sekolah ID adalah platform edukasi filsafat publik secara online, secara daring ya. Kata sekolah sendiri merupakan asal kata dari sekolah atau school, yang berarti bersantai ya. Ya, ini terinspirasi dari zaman Yunani kuno, di mana orang-orang menyandingkan kegiatan berkontemplasi dan belajar sebagai kegiatan bersantai. Sekolah ID diinisiasi oleh rekan saya, Samuel Vincenzo Jonathan, dan saya, Amadea Swastika, sebagai ko-inisiator. Layaknya Hermes ya, Dewa Hermes, dewa Yunani yang bertugas untuk menerjemahkan pesan dari dewa-dewi bagi manusia, kami percaya kami juga bertugas untuk menerjemahkan filsafat akademik bagi publik yang tidak belajar filsafat secara formal. Nah, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan post pertanyaannya di kolom chat Zoom maupun di kolom chat YouTube. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Di sini sudah bergabung Romo Thomas Hidiajaya. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Mbak Dea. Oke, terima kasih banyak, Romo, atas ketersediaannya bergabung bersama Sekolah ID. Buat teman-teman, saya akan membacakan sedikit profil dari Romo Thomas ya. Romo Thomas menyelesaikan studi S1 di STF Dirgantara pada tahun 1996 dan S2 filsafat di Fordham University New York pada tahun 1998. Di tahun 2000, Romo Thomas menempuh studi di Western Jesuit School of Theology di Cambridge, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Divinity dan Master of Theology pada 2003. Saat ini Romo Thomas menjabat sebagai Ketua STF Dirgantara. Beberapa buku Romo Thomas yang sudah diterbitkan, dan ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia adalah Kierkegaard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri, Emmanuel Levinas Enigma Wajah Orang Lain, dan Merleau-Ponty dan Kebertubuhan yang terbit di tahun 2020. Kira-kira betul ya, Romo? Betul, Mbak Dea, ya. Oke, Romo. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 7:02. Nah, sebagai pembuka nih, Romo, ini selalu kami tanyakan ke narasumber yang kami undang di Sekolah ID. Apa yang membuat Romo tertarik untuk mempelajari filsafat, dan apa itu filsafat menurut Romo? Ya, terima kasih, Mbak Dea. Nah, rekan-rekan pemerhati penggemar filsafat ya, baik yang di Zoom maupun YouTube ya. Nah, ini kesempatan bagus bagi kita ya untuk mulai pelan-pelan belajar mengenai filsafat ya. Nah, saya sendiri sebetulnya ini karena saya Romo, sebetulnya kalau tanya kenapa belajar filsafat, semua yang mau jadi Romo memang harus belajar filsafat begitu ya istilahnya. Tetapi sebetulnya ada latar belakang personal sebetulnya mengapa saya tertarik pada filsafat. Ini jadi mungkin kira-kira SD ya atau SMP begitu ya. Saya rasa rekan-rekan semua mungkin ada yang mengalami. Saya itu tanya, hidup ini untuk apa ya? Gitu. Ya kan? Gitu. Itu tuh untuk apa ya? Terus saya pikir juga untuk masa depan. Saya mau jadi apa ya? Nah, lalu saya pikir gini nih, saya jadi apapun ya, entah jadi pengusaha kaya, ya, entah jadi dokter, entah jadi apapun, pengacara segala macam, toh ujungnya saya akan mati begitu. Ya, ini mungkin pertanyaan aneh ya untuk anak kecil begitu. Toh akan mati. Lalu saya mau pilih jadi mana? Jadi apa ini? Lalu mulai saya bertanya, mengapa manusia harus meninggal? Untuk apa sih kita itu hidup begini? Lalu ujung-ujungnya nanti kalau katakanlah kita hidup sampai umur 80 tahun, lalu kita meninggal gitu. Terus apa sih, untuk apa sih, seperti kalau kita dari bawah dasar laut keluar sebentar habis itu tenggelam lagi. Nah, itu yang sebetulnya membuat saya tertarik pada filsafat. Saya sebetulnya bertanya-tanya mengenai tujuan hidup ini.
Tuh, Hmm, ya. oke. Nah, pertanyaan itu buat saya mendasar dan itu selalu saya bawa sebetulnya dalam diri saya. Bahkan ketika saya mulai berpikir saya mau jadi apa ya. Nah, di SMA akhirnya pilihan itu jatuh pada dua profesi, entah saya jadi dokter atau jadi romo begitu. Kebetulan saya orang Katolik ya, jadi saya pikirnya begitu. Gitu. Cuma saya pikir-pikir waktu mau jadi dokter, saya udah daftar sih sebetulnya fakultas kedokteran. Waduh. Iya gitu karena tapi saya pikir gini nih, kalau tanya begini untuk apa hidup ini dan sebagainya, ya bagus sih dari dokter mengabdi orang lain ya, tetapi saya tidak bisa menggulati pertanyaan ini begitu. Nah, Oke. lalu akhirnya saya pikir udahlah, mungkin jadi rumah aja lah begitu. Jadi terus dibawa lari ke sana. Oke. Nah, lalu kan setiap tahun Romo kan harus belajar filsafat. Nah, saya masuk STF di Arkara. Nah, di semester pertama itu saya ketemu buku Viktor Frankl. Mungkin sebagian Oke. ada tahu ya. Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning. Nah, saya baca buku itu, jadi kalau Anda yang belum tahu isi buku, buku itu berisi pengalaman Viktor Frankl, ya dia seorang psikiater, orang Yahudi yang masuk kamp konsentrasi. Nah, sebagaimana tawanan di kamp konsentrasi, dia juga tidak tahu bagaimana akan survive kamp konsentrasi. Nah, dia mencari tahu sebagai seorang praktisi ya psikiatri, lo pikir ini orang-orang bagaimana caranya survive begitu? Karena kan tidak tahu. Ini sebuah kondisi di mana orang tuh tidak tahu nanti malam tuh masih hidup atau enggak. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan di situ hidup? Lalu dia tanya-tanya dan sebagainya, mencarat dan akhirnya memang dia survive ya tahun 45 keluar, lalu dia menulis buku ini dan mendirikan aliran yang namanya logoterapi itu. Jadi intinya manusia dari manusia itu selalu mencari makna dalam hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa makna. Entah maknanya benar atau tidak, entah apa mulia atau tidak dan sebagainya, harus ada makna. Ketika manusia kehilangan makna, siapapun dia akan kehilangan harapan dan tidak akan ingin hidup lagi. Inti dari buku itu seperti itu. Nah, ini sebetulnya sebuah ciri khas eksistensialisme. Ya, eksistensialisme. Jadi saya lalu dari buku itu lalu saya mencari tahu tentang eksistensialisme. Itu. Nah, jadi sebetulnya saya jatuh cinta pada filsafat, lalu masuk dalam dunia filsafat melalui Viktor Frankl yang sangat dipengaruhi oleh eksistensialisme, terutama tahun 50-an kan itu masih sangat kuat setelah selesai Perang Dunia Kedua itu. Dan memang itu sangat khas bagi Frankl dan juga orang-orang pada zaman itu. Dan memang itu hakikat eksistensialisme begitu tuh, bagaimana mencari makna hidup bagi kita masing-masing. Jadi saya masuk filsafat lewat jalur itu ya. Nah, tadi Mbak Dea tanya filsafat itu apa sih gitu ya. Nah, apa ya kalau orang bercanda bilang itu mencari kucing hitam dalam karung di kamar yang gelap gitu ya, kita nggak tahu itu apa. Tapi bagi saya begini nih, kan kalau Anda mendengar definisi atau baca buku pengantar tentang filsafat, Anda akan mungkin menemukan definisi seperti misalnya filsafat itu adalah studi tentang hakikat realitas yang paling mendasar begitu ya. Nah, sebetulnya kira-kira memang filsafat begitu ya. Kan kita kenal berbagai ilmu ya, antropologi, psikologi ya, politik dan sebagainya. Ini ilmu mengenai aspek tertentu dari kehidupan manusia. Ya, politik tentang kehidupan kita bersama sebagai anggota masyarakat, antropologi budaya, belajar tentang budaya manusia, tapi filsafat itu selalu berupaya untuk menggali hakikat dari unsur utama kehidupan manusia. Ya, apa itu negara? Ya, apa itu kehidupan? Apa itu kebebasan? Jadi menggali hal yang paling mendasar, mana lagi fondasinya, sebenarnya menggali fondasi. Begitu. Kalau kita punya minat mencari tahu tentang hakikat realitas yang makna paling dalam, nah ini filsafat sebetulnya menjadi wadah
yang studi yang menarik ya itu ya, tapi itu gantung minat kita sih sebetulnya ya. Itu Mbak Dea. Ya. Oke, Romo, menarik nih. Karena saya pribadi dan juga teman saya, Samuel, kami juga bisa dibilang berkenalan dengan filsafat itu awalnya dari eksistensialisme, Romo. Ya. Kalau teman saya, Samuel, itu dari Albert Camus, Ya. kalau saya dari Kierkegaard, dan kemudian Martin Buber. Oh, dan gitu, ini ya. terkait juga, Romo. Karena hari ini membahas eksistensialisme, kalau begitu, apa ya, Romo, definisi dan karakteristik dari eksistensialisme? Nah, sebetulnya gini, eksistensialisme itu kan sebetulnya sebuah payung ilmu ya, isme kan, itu tentang ilmu. Nah, ilmu apa ini? Ilmu tentang eksistensi. Tapi apa itu ilmu tentang eksistensi? Ini sebetulnya nggak ada orang yang persis memberi definisi pada eksistensialisme. Istilah ini sebetulnya itu sebenarnya datangnya jauh lebih belakangan. Tapi intinya kalau mau kita ingin tahu eksistensialisme itu apa, kita bisa memegang definisi. Jadi eksistensialisme adalah aliran filsafat ya yang menyelidiki eksistensi konkret manusia ya, atau aliran filsafat yang mulai dengan melihat eksistensi konkret individu manusia. Ada apa di eksistensi itu? Isinya apa? Nah, gitu. Eksistensi manusia itu, kehidupan itu. Nah, itu kira-kira definisi eksistensialisme. Nah, mungkin lebih mudah kalau saya cerita soal asal mulanya begini ya, eksistensialismenya itu. Begini, kan filsafat dari awal itu cenderung bersifat abstrak. Ya, kalau Anda mulai kenalan dengan filsafat dan diberi penjelasan yang sangat abstrak begitu ya, Anda mungkin bingung lah, frustrasi dengan filsafat, sudah lupakan saja dan tidak akan bersentuhan lagi dengan filsafat. Sebetulnya saya juga tidak suka hal-hal yang bersifat abstrak begitu. Mungkin karena saya sudah punya bias mengenai eksistensialisme, karena dalam eksistensialisme yang dibahas selalu eksistensi konkret ya, bahasan gitu. Nah, sebetulnya eksistensialisme itu katakanlah sebagai sebuah bidang kajian itu mulai dari Kierkegaard. Karena Kierkegaard itu kan belajar tentang Hegel. Mungkin Anda belum tahu ya tentang Hegel. Ini filsuf Jerman yang bicara tentang hal yang abstrak gitu, yang tentang roh absolut. Pokoknya seperti apa, ada roh yang menuntun gerak kita begitu, yang nggak kelihatan sebetulnya. Lalu, tapi dia menentukan sejarah manusia akan menjadi itu perang nanti hasilnya bagaimana, tindakan kita bagaimana. Lalu Kierkegaard tuh bingung, loh filsafat kok menjadi begitu abstrak begitu ya. Lalu Kierkegaard mengkritik filsafat yang abstrak seperti itu dan mengatakan filsafat itu harusnya membantu kita, membantu saya untuk hidup. Masa filsafat begitu abstrak sehingga nggak membantu saya apa-apa. Lah, apa yang bisa dilakukan filsafat untuk kehidupan manusia? Nah, itu konkret begitu ya. Terutama begini, kalau saya harus membuat keputusan, bagaimana filsafat bisa bantu saya? Nah, begitu. Nah, sebetulnya itu pergulatan Kierkegaard saat itu, dan dialah yang memulai penyelidikan atas hakikat eksistensi manusia konkret itu seperti apa. Misalnya ya, ada yang kita harus buat keputusan begitu. Nah, itu contohnya begitu. Ya. Nah, nanti pendidikan demikian ini itu nanti muncul lagi ya sekitar pertengahan abad 20 setelah Perang Dunia Kedua ya, terutama dengan Sartre. Karena begini, dua Perang Dunia Kedua kan katanya manusia itu pengada rasional ya, ini orang yang punya rasio. Masa
belum 50 tahun dalam abad 20 udah ada Perang Dunia Kedua yang meninggal jutaan. Ini kalau orang berpikir saja tidak akan saling bunuh. Nah, mengapa terjadi Perang Dunia Kedua, Perang Dunia dalam kurun waktu 45 tahun? Lalu orang jadi frustrasi begitu. Hilang harapan pada rasio kemampuan manusia untuk berpikir. Ya. Lalu ya sudah terserah deh yang manusia mau hidup seperti apalah, pokoknya Anda punya kebebasan begitu ya untuk memilih jalan hidup sendiri-sendiri. Nah, lalulah berkembang eksistensialisme itu mulai dari Sartre. Oke. Gitu. Ya, kira-kira begitu asal mulanya. Oke, Romo. Tadi di awal Romo sempat bilang ya kalau ini persoalan eksistensi, dan yang saya teringatnya eksistensi ini sering disandingkan dengan esensi. Nah, bagi Romo sendiri, yang manakah terlebih dahulu, esensi atau eksistensi, atau justru keduanya berjalan beriringan ya, Romo? Ya, ini pertanyaan bagus ya, Jet. Jadi begini. Sebagai pengantar saja, yang disebut esensi dalam filsafat itu kodrat ya atau hakikat ya. Jadi misalnya kita kenal manusia adalah pengarda rasional, rational being, maksudnya ini makhluk yang mampu berpikir gitu. Esensi seperti itu ya. Nah, itu esensi manusia. Lalu ada nama eksistensi. Apa itu eksistensi? Itu sebenarnya terjemahan dari kadang-kadang kehidupan. Ya, kehidupan lah begitu. Nah, mengapa disebut eksistensi? Sebetulnya kata eksistensi itu sangat sangat kuat ya dalam filsafat. Mengapa? Karena eksis itu kan sebetulnya artinya tuh menonjolkan diri, stand out. Jadi dalam kehidupan sekarang di medsos ya, oh dia eksis sekali lu di medsos begitu, ya. Itu berarti orang ini ya itu sering komen, sering post segala macam gitu ya. Kan sebagian dari kita kan cuma ikuti diam-diam coba baca-baca begitu. Ya. Nah, ada orang yang sangat eksis begitu. Nah, itu disebut eksis. Nah, eksis itu memang begitu tuh, ya, stand out sebetulnya. Ah, gitu. Jadi bukan cuma hidup, tapi hidup dengan segala pergulatannya begitu. Nah, eksistensi. Nah, mengapa ada semacam interaksi antara esensi dan eksistensi? Ini sebenarnya wacana filsafatnya cukup lama sebetulnya, tapi menjadi kuat dalam filsafat Sartre. Karena Sartre mengklaim bahwa eksistensi mendahului esensi. Ya. Ya. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena dia mungkin agak jengkel ya dengan pandangan bahwa esensi manusia sudah ditentukan sebelumnya. Bahwa kalau kita disebut pengada rasional, sudah diandaikan, diasumsikan kita dapat berpikir dan memang menggunakan rasio kita. Padahal orang tuh atau manusia itu belum tentu menggunakan otaknya gitu. Jadi esensinya itu belum kelihatan begitu. Ya. Nah, plus dalam kehidupan manusia selalu dituntut adanya kemungkinan untuk membuat keputusan. Membuat pilihan. Nah, membuat pilihan itulah cara bagi manusia untuk menciptakan esensinya. Jadi esensi itu seperti kita itu siapa ya, gitu. Ya, kita semacam dilihat orang seperti apa. Saya orang yang jujur atau curang. Saya orang yang murah hati atau pelit dan sebagainya, gitu. Ya, nah itu esensi itu. Maka Sartre mengatakan eksistensi mendahului esensi. Artinya manusia itu hidup dulu. Nah, nanti esensinya seperti apa itu baru dipastikan atau esensi bersifat final kalau orang itu sudah meninggal. Jadi pada saat orang meninggal barulah kita mengatakan, nah ini esensinya sudah final.
Sebenarnya maksud Sartre itu begini nih. Kita kan semua hidup, ya. Kita mungkin hidup, kita merasa sudah membuat banyak kesalahan, ya. Katakanlah yang agak ekstrim, kita sering melakukan tindakan kriminal gitu. Orang cap Mhm. kita dasar itu penjahat dan sebagainya. Tetapi bagi Sartre, ya masa lalumu memang penuh dengan kejahatan. Tapi Mm. itu bukan the end of the world begitu ya, Pak. Ya, Anda Oke. punya kebebasan, Anda bisa mengubah esensi Anda sebagai kriminal itu karena belum selesai, masih hidup, masih bisa bertobat istilah kita itu ya biasa ya, Ya. bertobat sehingga kisah kehidupan diisi dengan hal-hal yang baik gitu. Mm. Nah, esensi orang ini nanti ditentukan pada saat dia meninggal, dia menjadi seperti apa. Gitu. Jadi hidup dulu, Oke. jangan esensi ditentukan dulu seolah-olah dasar kamu penjahat. Begitu penjahat, tetaplah penjahat selama-lamanya. Nggak begitu. Bagi Sartre nggak begitu. Mm. Ya, karena kita Oke. selalu mampu membuat keputusan yang berbeda dengan keputusan yang kita ambil sebelumnya. Hmm. Oke, Romo. Kalau begitu, bagaimana atau apa saja ya permasalahan dalam eksistensialisme, Romo? Apakah eksistensialisme hanya fokus bicara soal penghayatan hidup dan tadi juga sempat disebut juga beberapa ya, seperti pilihan Ya, dan juga saya ingatnya kecemasan ya seperti itu, betul. Romo. Kira-kira bagaimana ya, Romo? Gini, kalau kita ingin mencari pembeda utama ya eksistensialisme dari dengan aliran filsafat yang lain, kita bisa mulai dengan ini. Para filsuf eksistensialis selalu bicara soal pertama ya, karena ini konkret, eksistensi konkret, bicara soal perasaan eksistensial ya. Oke. Bukan perasaan saja, tapi perasaan eksistensial. Jadi apa itu perasaan eksistensial? Eh, Takut ya, ketakutan, fear, satu ya. Kedua, kecemasan, anxiety ya. Tuh ya. Lalu hal-hal yang memang sangat terkait dengan eksistensi kita yaitu rasa bersalah, guilt. Nah, itu kan eksistensi ya. Jadi filsuf-filsuf ini tidak bicara soal hanya soal emosi begitu, tapi soal perasaan eksistensial mana yang khas pada manusia begitu ya. Nah, juga hal-hal perasaan eksistensial lain misalnya harapan, pengharapan ya gitu ya. Juga kegembiraan gitu. Nah, topik-topik ini ya perasaan eksistensial itu sangat konkret sebetulnya. Kita semua mengalami itu. Siapa sih nggak pernah mengalami ketakutan, kecemasan? Kita semua mengalami ya. Semua itu terkait dengan kita juga punya harapan lah. Misalnya harapan pandemi ini segera berlalu begitu. Ini khas eksistensi manusia. Nah, ini perasaan eksistensial. Jadi ini sangat konkret ya, berlawanan dengan filsafat yang bersifat abstrak begitu ya, tidak akan bicara soal hal yang seperti ini. Ini perasaan eksistensial. Ini topik pertama ya, yaitu permasalahan itu. Nah, ini topik ini nggak berdiri sendiri. Ya. Oke. Mengapa? Karena ini kan pertanyaannya bukan cuma, oh, apakah Anda merasa cemas, pernah merasa cemas? Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa, kapan Anda merasa cemas? Ya, nah, maka kita masuk ke topik yang kedua. Ini topik yang paling sering dibicarakan oleh filsuf eksistensialis, yaitu kebebasan. Ya, kebebasan, choice, membuat pembuatan pilihan, komitmen, dan otentisitas. Ini satu paket nih, ya. Jadi kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan untuk memilih itu salah satu ciri khas eksistensi manusia. Kita manusia itu punya kemampuan untuk memilih. Nah, yang dibicarakan di sini kemampuan untuk memilih itu memilih hal yang sangat dekat dengan kita, bukan memilih hanya hal-hal yang biasa-biasa. Saya bicara soal memilih hal-hal biasa, misalnya gini nih, kita siang-siang, wah nggak ada makanan nih, mau pesan makanan ya di
GrabFood atau GoFood apa gitu ya. Pilih, oh hari ini pengennya makan apa ya gitu. Nah, ya udah kita pesan aja, katakanlah oh saya mau pesan soto mie, saya mau pesan pempek. Kita kan pemilih sebetulnya. Ya, kita menggunakan kemampuan kita untuk memilih. Tetapi biasanya kita nggak cemas saat seperti itu. Mengapa? Apalagi kalau kita punya uang. Lagi promo nih, biasanya kan sekarang ya promo ya. Wah, yang banyak promonya aja lumayan lah gitu. Kalau nggak enak ya udah lain kali jangan beli begitu. Kalau enak ya nanti kita pesan lagi gitu. Nah, pun kalau salah pesan, maksudnya ternyata nggak enak, udah jangan pesan lagi. Ya lain kali kita pesan yang lain gitu. Nggak ada kecemasan biasanya. Apalagi kalau kita masih punya uang begitu, kita nggak terlalu cemas. Meskipun kita menggunakan kemampuan kita memilih. Nah, yang dibicarakan oleh para filsuf eksistensialis terkait dengan membuat pilihan adalah kemampuan kita untuk memilih, tetapi hal yang sangat dekat kita. Misalnya ya, akan menikah dengan pacar yang pasang orang ini atau enggak gitu. Ya, itu bisa menimbulkan kecemasan karena misalnya sudah lihat ada red flag begitu, tapi ya ini kayaknya nggak cocok nih, tapi udah pacaran sekian lama begitu. Saya harus terus nggak ya? Aduh gimana kalau salah begitu ya. Nah, ini kecemasan bisa muncul. Makin dekat itu dengan hidup kita, makin penting keputusan itu, kita akan makin cemas. Ya, itu bentuk kecemasan. Lalu oh ya betul ya, memilih jodoh ini eksistensial nih ya. Mana itu? Karena apa? Kan nggak bisa kayak ganti-ganti gitu. Kalau oh pilih hari ini pacarnya si ini, besok si itu kan mudah. Kalau seperti pilih makanan, tapi kan nggak bisa. Apalagi kita memilih orang ini untuk seumur hidup misalnya gitu ya. Kita kan nggak mau ini 3 bulan aja begitu kan nggak bisa. Ya, jadi untuk hal yang sangat penting bagi kita. Oke. Ya, cemas di situ. Kita juga merasa cemas akan nih topik yang nanti juga kita bicarakan, kematian begitu. Ya, mengapa pandemi COVID-19 itu menakutkan ya? Karena kan penularannya cepat dan juga memakan begitu banyak korban, kematian. Kita cemas akan kematian sebetulnya. Jadi perasaan eksistensial yang dibahas itu bukan perasaan yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan hal-hal yang lain, fitur-fitur lain dari eksistensi kita, yaitu bahwa dalam kehidupan kita, eksistensi kita, kita mau tidak mau harus membuat pilihan. Nggak mau milih pun sebetulnya sudah memilih. Begitu. Sudah memilih ya. Ya. Maka Sartre misalnya mengatakan we are condemned to freedom gitu. Ya, kita condemn ya, kita terkutuk, kita nggak punya pilihan kecuali memilih. Begitu. Dan repotnya adalah kita adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Ya. Dan itu yang menakutkan. Ya, itu menakutkan. Bagaimana kalau saya salah memilih? Nah, itu ya topik itu tuh. Oke, itu topik kedua ya. Jadi topik tentang kebebasan, membuat pilihan, ya, otentisitas, komitmen. Bagaimana saya setia pada orang ini atau apapun pilihan yang saya buat begitu. Topik ketiga adalah soal diri, self. Ya, diri saya begitu. Nah, ini terkait dengan pembuatan pilihan. Ya, karena self itu diri itu enggak itu tidak terjadi begitu saja. Self kita itu terjadi lewat pilihan yang kita buat. Jadi katakanlah gini nih, kita merasa oh saya pejuang keadilan gitu, jujuran, saya nggak mau korupsi begitu. Tapi Sartre akan mengatakan oh bagus begitu, tapi tunggu dulu. Kalau kamu belum meninggal, belum ketahuan nih, apakah kamu benar-benar setia pada komitmen ini? Apakah kamu benar-benar orang yang memeluk keadilan ya sebagai sebuah nilai, sebuah ideal gitu. Apakah kamu setia di situ? Self itu dibentuk lewat pilihan. Nah, kalau kita menjadi besar ya tubuh fisik jadi besar, itu nggak perlu apa-apa, dikasih makan, minum, tidur, naik tinggi sendiri begitu. Tapi self diri nggak bisa begitu. Ya, itu konkret sebetulnya, konkret dibuat lewat pilihan. Nah, ini dalam analisis Kierkegaard ya, orang tidak menyadari bahwa
dirinya itu tidak membuat pilihan. Jadi self hilang karena orang tidak pernah membuat pilihan. Gitu. Memilih itu benar, oke, saya punya pilihan yang lain, tapi saya pilih ini, ya. Jadi katakanlah orang kerja di lingkungan yang ternyata banyak korupsinya, begitu, ya. Lalu masuk situ, waduh, saya nggak mau korupsi, tapi gimana caranya, begitu, ya kan susah kan. Nah, tapi dia harus membuat pilihan di situ, ya, gitu. Nah, self dia sebagai orang yang benar-benar anti korupsi itu akan harus baru kelihatan di situ apakah benar-benar begitu. Nah, itu bukan situasi yang mudah. Ya, tapi ya itu, maka dia menjadi apakah dia membentuk diri sebagai self diri yang memang memang memeluk keadilan, akan kelihatan di situ. Itu topik ketiga ya, self terkait dengan pilihan. Oke. Nah, keempat gini nih, ini kematian. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari kematian. Itu kematian itu semacam fitur khas pada eksistensi manusia. Tetapi ini ada hal yang menarik ya dianalisis oleh Heidegger. Meskipun kematian itu sudah hal yang pasti, ya, tetapi banyak orang, ya manusia maksudnya, tidak terlalu mempedulikan hal ini. Kenapa? Karena sebetulnya kalau dipikir-pikir, kalau orang kebanyakan memikirkan kematian, kan kacau juga ya, maksudnya mikir, wah saya akan mati, bisa gila betul ya gitu. Nah itu tidak menyenangkan karena bayangkan siapa sih yang mau meninggal begitu, ya? Kecuali kalau kita ada frustrasi, capek hidup begitu kan. Itu namanya putus asa sebetulnya dalam ahli kami gitu, itu putus asa. Tapi kan harusnya nggak begitu kan, biasanya orang bersemangat hidup, maka orang tidak mau meninggal. Tapi kalau dilihat secara ontologis ya, maksudnya dari sudut kehidupan manusia, kematian kan tidak bisa dielakkan, ya. Kata Heidegger, setiap manusia punya berbagai kemungkinan, possibility, ya. Kalau kita masih muda-muda, mau jadi ahli IT masih bisa kuliah. Mau jadi dokter masih bisa, pengacara bagi bisa, jadi presiden pun masih bisa. Itu ya. Meskipun mungkin tidak terrealisasi, tapi sebagai kemungkinan itu pasti ada. Tapi kematian itu adalah kemungkinan dari semua kemungkinan, begitu. Artinya nggak bisa dihindari, begitu ya itu. Tapi kematian itu membuat kita cemas sebetulnya. Maka banyak dari kita manusia itu menghindar dari kematian. Caranya antara lain ya, tidak bicara soal kematian, sibuk, ngoceh juga ya. Misalnya namanya idle talk, istilah Heidegger itu, ngomong sana gosip dan sebagainya. Karena dengan gosip sebetulnya kita lupa bahwa kematian itu akan datang menghampiri kita. Ya, kadang-kadang orang tuh bahkan di rumah duka ya melayat, ya malah gosipin soal orang lain, pekerjaan, ya seolah-olah bukannya pikir, aduh dia meninggal sekarang ya, mungkin wah saya bisa meninggal nih, harusnya saya lebih sadar dengan kehidupan gitu ya, supaya lebih terarah lah pada tujuan hidup saya. Enggak, malah gosip tentang pekerjaan. Kita tidak ingin bersentuhan dengan kematian itu. Nah, ada kecemasan di situ. Sebetulnya kita menghindar, ya menghindar dengan cara menyibukkan diri dan sebagainya. Nah, itulah kata Heidegger, tanda bahwa hidup kita tidak autentik. Artinya kita tidak hidup selaras dengan struktur eksistensi kita. Harusnya ya kalau manusia lebih sadar, iya ya kematian pasti akan datang ya. Bagaimana sekarang saya hidup lebih selaras dengan misalnya struktur eksistensi saya yang adalah saya berjalan menuju kematian. Jadi misalnya ya kita kumpulan uang bagus cukup gitu ya, tapi gak usah serakah gitu, gaji udah tinggi masih korupsi juga misalnya ya. Lalu kalau ada yang salah-salah udah maafkan saja. Ya, ngapain dibawa-bawa? Nanti juga kalau kita meninggal kita nggak mau bawa seperti itu. Jadi kita menyelaraskan hidup kita dengan prospek kematian itu. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana caranya hidup lebih selaras dengan struktur eksistensial kita. Nah, itu. Nah, topik yang utama yang terakhir yang akan saya angkat ini,
soal Tuhan. Itu. Okay. Nah, agak aneh sebetulnya kalau itu eksistensi filsafat kok cerita tentang Tuhan. Tapi ini bahkan di kalangan ateis, ya misalnya ya Sartre, Nietzsche itu termasuk sering dianggap sebagai filsuf eksistensialis. Ini isu yang tidak pernah lepas begitu. Karena mungkin mereka cemas juga ya, maksudnya nggak lihat ada nilai, tetapi Tuhan ada nggak? Tapi kayaknya Tuhan nggak ada. Seperti Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, begitu ya. Begitu. Camus mengatakan hidup ini absurd, begitu. Ya, Sartre juga. Tapi isu tentang Tuhan ini selalu kental dalam eksistensialisme. Ya, Sartre mengatakan kalau Tuhan tidak ada, ya sudah kita bebas melakukan apa saja. Karena moralitas datangnya dari paham mengenai adanya Tuhan itu. Ya, nah itu isu tentang Tuhan. Jadi eksistensialisme dapat ya ada yang bersifat ateis, artinya tidak mengakui ada Tuhan sama sekali, atau lebih filosofis ya, tidak mengakui adanya realitas transenden di balik apa yang kita alami. Yang kelihatan ya ini aja, kalau mati ya mati, hilang semua. Nah itu eksistensialisme ateis. Ada juga eksistensialisme yang bersifat religius ya, artinya mengakui adanya transendensi. Bisa kita lihat dalam pandangan Gabriel Marcel misalnya, bicara soal harapan, ya, cinta, gitu. Ya, kapan cinta dan sebagainya itu memang bagian dari kehidupan manusia juga. Jadi ini ada 5 topik besar yang sering dibahas dalam eksistensialisme itu ya. Pertama, perasaan-perasaan eksistensial ya, kecemasan, ketakutan, rasa bersalah. Nah, yang kedua, kebebasan, membuat pilihan, komitmen, ya, otentisitas. Nah, ini semua terkait dengan perasaan ini. Ya. Nah, yang ketiga tentang diri, self. Saya mau jadi manusia seperti apa? Ini kan konkret ya pertanyaan untuk kita. Lalu tentang kematian dan tentang Tuhan. Itu. Ini 5 topik yang pasti akan ditemukan dalam literatur manapun tentang eksistensialisme. Oke, Romo. Yang saya ingat memang eksistensialisme tuh ada yang teis dan ateis ya, ya Romo. Betul. Dan saya langsung teringat sama kuliah extension course STF waktu itu membahas soal eksistensialisme, dan waktu itu dibawakan oleh Romo Sudarminta. Ya. Waktu itu sempat disinggung kalau kayak yang kita tahu kan eksistensialisme dia dimulai dari Kierkegaard yang mana dia religius, tapi jauh sebelum itu disebut bahwa sudah ada di zaman Bapak Gereja yang mana itu merujuk pada pemikiran Agustinus, disebut sebagai proto-eksistensialisme. Itu bagaimana ya, Romo? Saya sempat dengar itu ada perdebatan juga, dibilang kalau enggak, itu sebenarnya esensialisme. Itu bagaimana ya, Romo? Nah, begini, orang bisa mendiskusikan lah aslinya eksistensi mulai dari mana ya. Tetapi sebetulnya refleksi atas kehidupan konkret manusia kan harusnya sudah dimulai sejak awal tanpa mungkin ada yang cerita-cerita begitu ya. Kebetulan Agustinus itu ya menulis tentang hal-hal yang konkret yang terjadi dalam dirinya. Jadi kalau mau baca buku judulnya Confessions itu, pokoknya dia istilah kita tuh ya hidup dalam duniawi lah, macam-macam begitu ya, sangat duniawi begitu. Nah, itu sebetulnya kalau dia merefleksikan tentang kehidupan manusia, bahkan merefleksikan soal bayi. Kenapa bayi ya? Ada bayi yang manis-manis begitu ya, kalau digendong orang tuanya manis banget, kayaknya cute gitu ya. Ada bayi digendong siapapun nangis melulu, marah-marah begitu. Itu kenapa itu eksista? Ini sebetulnya dia merefleksikan kehidupan manusia. Mengapa manusia bisa jadi begini, begitu, kecenderungannya ya juga sangat kan Agustinus itu
punya adiksi pada seks begitu. Lalu dia pikir bagaimana caranya saya keluar dari adiksi ini dan sebagainya. Itu konkret, tapi tidak pernah diberi label eksistensialisme karena memang nggak terlalu pas lah, dia tidak berpikir soal ini sebuah aliran atau apa. Dia hanya merefleksikan kehidupannya. Jadi menurut saya refleksi atas kehidupan konkret kita sebagai manusia mestinya tuh datang alamiah. Kalau kita hanya mau berefleksi dari mengapa saya begini ya, kenapa manusia sering melakukan ini, ada apa tentang itu, mengapa saya ada di dunia, untuk apa saya hidup. Ini sebetulnya benih-benih pemikiran eksistensialis. Kita mungkin nggak berpikir kita seorang filsuf atau apa, tapi pemikiran seperti itu pasti akan muncul sedikit atau banyak dalam kehidupan kita. Apa kita telusuri jauh sampai belajar filsafat atau tidak? Nah, itu soal lain sebetulnya. Gitu. Oke, Romo. Ini kalau dari saya, ini yang terakhir, Romo, karena saya mengkaitkan eksistensialisme ini dengan filsafat sebagai laku hidup. Bagi Romo sendiri, dapatkah kita mengubah cara kita hidup, Romo? Nah, ini pertanyaan bagus ya, ini konkret ya. Karena dalam filsafat lain biasa ini nggak ditanyakan ya. Nah, dalam eksistensialisme biasa ditanyakan. Karena persis ini poinnya. Filsafat harusnya bantu kita minimal untuk melihat hidup kita seperti apa. Pertanyaan Mbak Dea, apakah filsafat eksistensialisme dapat membantu kita untuk mengubah hidup? Dapat. Tapi kita harus lihat dulu struktur kita, struktur eksistensi kita. Nah, mungkin kita pakai pemikiran Sartre deh, ya. Nah, gitu. Sartre itu membagi dua jenis being, dua pengada, maksudnya yang ada itu, ya. Satu pengada yang disebut being itself, ya, yang ada benda mati. Jadi seperti batu begitu. Ya, apa beda batu dan manusia? Batu itu nggak punya kesadaran, udah begitu aja. Ya, itu namanya being in itself. Batu itu nggak bisa mengubah dirinya. Kursi nggak bisa mengubah dirinya. Kita bisa ngutak-ngutik batu, kita bisa ngutik-ngutik meja, tapi meja, batu, kursi tidak bisa mengubah diri mereka. Nah, satu bentuk pengada lain adalah being for itself, ya, pengada untuk dirinya. Nah, apa ini pengada untuk dirinya? Pengada untuk dirinya adalah pengada seperti manusia, yang adalah manusia yang memiliki kesadaran, yang memiliki kesadaran sedemikian sehingga dia dapat mengubah hidupnya. Saya mau menjadi seperti apa? Kalau kita mau berubah, pertama-tama langkah pertama kita harus sadar akan situasi kita. Karena pengenalan akan situasi itu kunci. Katakanlah gini, ada orang yang mabok-mabokan begitu ya, kan temannya bilang udah nggak jangan mabok melulu begitu gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa dia selalu mabok gitu. Saya nggak apa-apa kok gitu ya. Atau orang sakit misalnya, dia nggak merasa dirinya sakit. Nah, meskipun harusnya berubah, teman, kamu berubah supaya hidup lebih sehat. Tapi kalau orangnya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan tidak bagus, sakit, mabuk, adiksi apalah gitu ya, ya dia tidak akan berubah. Begitu. Nah, kesadaran menurut Sartre itu membantu kita untuk menyadari itu. Saya berada di dalam keadaan ini. Nah, itu langkah awal menuju perubahan. Kita menerima diri kita, ya saya berkeadaan begini. Ya kalau gitu, dan saya mau berubah. Nah, mulai dari situ. Jadi pengakuan dulu ya harus ada. Nah, kemudian lalu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkret ya. Misalnya, oh saya buat jadwal, ya, atau saya menghindari situasi yang dapat membuat saya jatuh, begitu, ya, bisa berubah. Nah, yang bisa melakukan ini, menurut Sartre ya, itu hanya manusia. Hewan pun nggak bisa, karena kita tuh punya kesadaran kita itu memampukan kita untuk melihat realitas, ya, seperti ini keadaan saya. Sekaligus
mampu memproyeksikan ke masa depan. Saya mau menjadi seperti ini. Nah, ketika kita mengambil keputusan, saya harus berhenti dari situasi seperti ini, dari adiksi ini. Saya mau menjadi orang yang lebih sehat, lebih, maksudnya lebih nggak mabuk-mabukan begitu ya, atau pokoknya hal situasi yang lebih baik. Pokoknya 2 tahun lagi saya harus jadi lebih baik dari situ. Ya sudah, dia bisa mengerjakan sesuatu, ya, tindak kegiatan-kegiatan yang lebih sehat dan sebagainya. Manusia selalu bisa berubah. Nah, hanya seringkali masalahnya begini, orangnya sendiri mau berubah atau tidak. Ya, salah satu hal yang sering diangkat oleh Sartre begini nih, kita tuh being for itself, artinya kita pengada yang punya kesadaran, kita mampu berubah, kita dapat menciptakan diri kita menjadi lebih baik. Tapi seringkali kita begini nih, misalnya dalam sikap ya, saya kan orangnya memang dari dulu suka marah-marah, saya memang dari dulu begitu. Nah, sikap seperti ini sikap being in itself. Sikap being yang mau pengada pada dirinya seperti batu. Itu kan seperti batu. Batu bilang, enggak, batu nggak pernah bilang deh. Batu nggak bisa bilang kan. Cuma batu itu bilang, kan kita bilang batu kan nggak bisa berubah. Sama batu, kalau batu bisa bicara, batu akan bilang, ya saya batu, nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, kalau manusia mengatakan tuh, saya nggak bisa apa-apa, maksudnya saya nggak bisa berubah sama sekali, itu ya nggak ada ubahnya dengan batu sebetulnya. Kita dapat berubah, ya, dapat berubah. Hanya begini, kemampuan kita berubah itu kan tergantung seberapa pada parah ya, sulit situasi kita itu, ya. Nah, maka perlu kesabaran. Kan seperti gini nih, kalau kita nyetir atau pokoknya kendaraan salah jalan, muter baliknya butuh berapa lama untuk sampai ke jalan yang benar, itu kan tergantung nyasarnya berapa lama, berapa jauh begitu kan. Nah, kalau terlalu jauh ya nanti balik arahnya juga agak lama. Tapi kalau baru sebentar ya baliknya lebih cepat ya gitu. Nah, hal ini sangat penting. Jadi sebetulnya kesadaran kita yaitu memampukan kita untuk berubah. Karena harus mulai dari situ, pengenalan atas situasi, lalu ya dengan kesadaran, lalu juga saya mau menjadi seperti apa. Nah, ini semacam proyeksi ke masa depan. Itu ciri khas manusia tuh. Ya, dalam hal apa saja. Ya, kalau saya misalnya punya penyakit diabetes misalnya, ya kan saya tahu kondisi saya begini, berarti saya nggak boleh makan yang manis-manis, gitu. Ya, nah kan itu membantu sebetulnya. Tapi kan itu nanti tergantung prakteknya. Niat kan biasa, kita niat nggak mau makan manis-manis gitu. Tapi begitu lihat kue, aduh enak bener ya kayaknya ya, gitu. Kita kalah deh sama maunya kita. Nah itu kan bisa menghalangi kita gitu. Ya, nah kembali pada pertanyaan Mbak Dea, kita mampu sebetulnya mengubah diri kita sebetulnya Pak itu dalam banyak hal ya. Tapi itu nanti tergantung situasi kita seberapa parah ya. Maka itu perlu kesabaran gitu. Oke, Romo. Kalau dari saya itu saja pertanyaannya. Kalau dari rekan saya, Sam, gimana? Ada tambahan pertanyaan? Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan kali ya. Boleh ya, Mo? Ya, silakan. Oke, terima kasih Romo buat penjelasannya, sangat jelas. Saya ada pertanyaan yang pertama, ini mungkin agak teknikal, tapi saya penasaran nih kalau ngomongin soal teisme gitu kan. Atau ya adalah eksistensialisme yang nuansanya teistik gitu. Biasanya kita pahamin kalau udah teis tuh esensialis gitu ya, kayak Tuhan tuh pasti udah menaruh lah gitu kan, citra dirinya dan segala macam. Itu gimana ya, Mo? Maksudnya apakah berarti teisme itu nggak harus selalu menekankan esensinya gitu? Nah, yang kedua, ini mungkin yang agak saya penasaran. Kalau banyak filsuf-filsuf eksistensialisme tuh nuansanya sih gelap gitu, Mo. Kayak Albert Camus, saya masih ingat banget gitu.
pertanyaan terbesar filsafat tuh pertanyaan soal apakah aku harus minum kopi pagi ini atau aku harus bunuh diri. Ya. Gelap banget itu. Penasaran kenapa kok filsuf itu gelap banget gitu ya pikirnya ya, filsuf eksistensialis. Saya penasaran gitu, kenapa begitu dan kira-kira apakah maksudnya orang-orang sering mikir wah eksistensialis itu gelap gitu ya, selalu akhirnya nihil gitu. Tapi apakah begitu, Mo? Itu 2% saya sih, Mo. Thank you, Romo dan dia. Ya, terima kasih ya. Ini dua pertanyaan yang bagus ya. Memang cukup banyak pemikir eksistensialis yang ateis ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang teis itu bisa dihitung ya, Kierkegaard, Gabriel Marcel begitu ya. Tapi kayak Sartre, Nietzsche yang termasuk itu ya. Termasuk juga dari novelis ya Dostoyevsky begitu. Itu ateis ya. Tapi begini nih. Kita harus lihat kan pertama-tama kan eksistensialisme kan bicara ini aliran filsafat yang bicara tentang eksistensi konkret manusia ya sebagaimana kita hidupi. Jadi ini bukan bicara tentang orang lain, bicara tentang kita gitu. Ya, kita yang cemas sebagai manusia, kita yang takut, kita yang harus membuat pilihan, kita akan meninggal juga begitu. Jadi tentang kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau eksistensi memang isinya begini gitu. Penjelasannya apa? Gitu. Apakah eksistensi cuma begini? Nah, beberapa filsuf misalnya Sartre dan Camus bilang ya eksistensi cuma begini aja, nggak ada penjelasan, titik gitu. Nah, tapi kan agama dan udah lama ya bicara soal ada Tuhan dan sebagainya begitu, ya. Lalu ada Tuhan. Nah, lalu dari terbagi dua kubu. Ini eksistensialisme yang bilang Tuhan nggak ada, atau eksistensialis yang bilang Tuhan ada. Nah, itu nanti akhirnya tergantung pada kita. Buat kita yang lebih masuk akal itu yang mana? Itu dari sudut filosofis ya, gitu. Ini eksistensinya cuma begini aja tanpa Tuhan, yang saya lihat ya ini aja. Kalau mati ya mati. Nah, ini ateis. Atau sebetulnya eksistensi begini yang kita alami ini sebetulnya ada basisnya. Yaitu nah kalau kita pindah dikit ya ke spiritual ya gitu, bahwa ini hidupan kita itu diciptakan oleh Tuhan begitu. Ya ini bukan soal agama persis, tapi soal bahwa eksistensi ini asalnya dari Tuhan begitu. Ya sebagai pencipta. Udah. Nah kalau lalu kita bisa menelusuri ini, kalau Tuhan menciptakan eksistensi seperti ini, ya katakanlah ini benar, kira-kira tujuannya untuk apa? Ini kita mencoba menalar sebetulnya, menalar eksistensi manusia. Ya, jadi menurut saya penting bagi kita untuk terbuka pada kemungkinan ini, meskipun misalnya kita lebih cenderung ke arah ateis, tetapi kita perlu terbuka pada kemungkinan ini mungkin dasarnya sebetulnya Tuhan begitu dasarnya. Tapi kan kita harus lihat dulu. Tapi kemungkinannya apa? Apa tujuan Tuhan kalau menciptakan kita seperti ini? Basisnya apa? Ya. Yang penting di sini gini nih, kita jangan sampai memeluk sebuah sikap atau pandangan yang istilahnya itu pokoknya udah kaku ya, dogmatis atau pokoknya nggak bisa berubah begitu. Ya, apalagi dengan lantang kita misalnya mengatakan Tuhan nggak ada gitu. Itu kita nggak terbuka soalnya kalau begitu. Kan kalau mau realistis kita harus tanya begini nih. 100 tahun lalu kita ada di mana? Nah, 100 tahun lagi kita ada di mana? Ya itu sama-sama memang betul ya, jangan jadi fundamentalis dalam begitu ya. Jadi kita nggak ada, tapi kadang-kadang kan kita dengar, oh ya, menurut saya Tuhan nggak ada. Loh, kita hidup juga berapa tahun, 100 tahun lalu juga kita nggak ada. 100 tahun lagi kita juga nggak ada. Kok pendatang baru kok gaya-gaya bilang Tuhan nggak ada, kan begitu kan? Nah, ya bahwa kita ragu boleh, maksudnya karena mungkin misalnya kita belum mengalami hal yang kayaknya ini ada hal yang indah begitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita jadi punya pandangan yang radikal begitu, kita nggak terbuka, nanti
itu akan menutup pandangan kita juga ya. Filsafat tuh harus bersifat terbuka ya pada hal yang ini. Oh, coba alami aja gini. Nah, rasanya apa begini dan sebagainya ya. Dengarkan pandangan orang lain, kita coba alami seperti ini begitu. Jadi kita akan lebih terbuka juga pada hal yang lebih bagus. Nah, ini terkait dengan yang pertanyaan kedua nih. Mengapa eksistensialisme kan kedengarannya gelap dulu ya. Lah masalahnya yang suka cerita ini itu pemikir yang bukan soal gelap sih sebetulnya. Pemikir yang merefleksikan kejadian peristiwa yang gelap juga. Jadi kita dengarnya cerita yang gelap-gelap begitu. Soal mau bunuh diri lah, ya. Soal mau yang nggak ada makna begitu. Ya kalau kita bacanya begitu, dunia kita jadi gelap juga. Ya, karena sebetulnya banyak misalnya hal-hal yang bagus di dalam kehidupan kita yang bisa menjadi bahan refleksi kita dan membuat kita merasa dunia indah begitu ya, manusia saling membantu ya. Gabriel Marcel misalnya bicara soal ini cinta begitu ya, yang bisa membuat kita merasa oh betapa indahnya mencintai orang lain ya gitu. Jadi ini pengalaman yang positif indah ya gitu. Maka kita membuat kita lebih berpengharapan begitu. Nah tapi kalau kita nggak bagusnya begini di kita tuh ya. Kalau kita punya pandangan agak kiri atau negatif, kita bacanya yang literatur yang kiri-kiri melulu ya. Kalau kita kanan melulu. Ini di sosmed juga begitu. Maka yang ekstrim jadi makin ekstrim begitu. Nah, kita harus lebih terbuka pada berbagai pandangan ya. Bahwa banyak hal negatif tidak bagus terjadi dalam kehidupan manusia, iya. Ya, karena keterbatasan kita juga. Tapi kalau kita tenggelam dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, nah kita juga tidak terbantu untuk punya harapan begitu akan kehidupan yang lebih baik. Bahwa sebetulnya juga bagian dari diri kita. Nah, Anda tahu itu kan the law of attraction itu kan ya? Oh iya. Ya gitu kan. Jadi kalau kita tenggelam dalam, maksudnya ini kan attraction itu. Kalau kita mikir negatif lulu, nanti kan ada hal-hal negatif yang nempel pada kita ya gitu ya, kita dikuasai oleh itu, semacam magnet begitu tuh ya, attraction itu. Kalau positif ya lebih positif karena memang kita kan terhubung juga dengan kosmos begitu ya. Maka kalau ada hal yang tidak terlalu bagus begitu, sebenarnya jangan diikuti ya. Kita makin tenggelam, terpuruk di dalam. Betul, coba aja deh hal yang paling jelek yang nggak bagus, maksudnya kita alami dan sebagainya, kita pikirin begitu, itu makin buat kita terperosok tuh ke dalam tuh. Ya, lebih baik jangan tenggelam gitu. Tidur mau jadinya. Kenapa? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, betul. Karena lalu kita jadi gelisah kan, gitu mikirin begitu. Lalu belum nanti kita rasa, aduh, hati saya ketutup sekali ya, banyak emosi negatif dan sebagainya gitu kan. Lalu semua jadi gelap tuh, ya. Gelap lihat apa gelap. Lihat teman kita orang satu rumah juga kita maunya marah-marah begitu. Ya, tapi itu karena kebiasaan kita. Maka kita harus lihat juga ya bagaimana kita bisa menghayati kehidupan ini. Maka penting juga ini eksistensialisme sebagai aliran ya, sangat penting untuk dipahami. Juga sangat penting untuk melihat struktur manusia itu seperti apa. Ya, manusia seperti apa, cara kerjanya bagaimana supaya kita bisa belajar hidup dengan arah yang benar. Karena kalau kita tenggelam dalam hal yang negatif, ya kita akan semacam tersedot juga dalam hal-hal negatif tersebut. Itu. Oh, oke. Terima kasih banyak, Romo. Ya, Oke, ini udah mulai banyak nih pertanyaan dari para peserta Romo di kolom chat. Ini pertama ada dari Cyprianus Damainar. Romo, bagaimana menjelaskan kasus bunuh diri dalam kerangka eksistensialisme? Maksudnya orangnya sendiri yang melakukan bunuh diri begitu? Atau apakah ada konteksnya? Atau ini hanya tanya seperti ini, Romo? Menjelaskan kasus bunuh diri dalam kerangka eksistensialisme. Mungkin bisa disertai sama pertanyaan Nobel deh, ada di agak bawah deh, coba digabungin gitu. Oke, kok di saya nggak ada ya? Ada gua chat private di bagian bawah. Mungkin boleh Sam bacain aja. Oh, boleh. Di saya nggak kelihatan. Oke.
Romo, eksistensialisme dikenal sebagai ilmu yang overthinking. Ini yang tadi bisa membuat depresi atau bersemangat menghadapi kesulitan. Bagaimana eksistensialisme bisa membantu orang yang suicidal? Oh, ini gitu. Mari kali ya, Dek. Ya. Oke, suicidal ya, nanti sampai kalau sudah sampai melakukan tindakan bunuh diri ya udah berakhir ya eksistensinya ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau suicidal kan minimal gini nih. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, untuk dapat mengatasi, memperbaiki kehidupan kita, pertama-tama butuh kesadaran, pengenalan atas situasi kita. Jadi kalau ada orang yang merasa suicidal, ya sudah berpikir bunuh diri, nah pertama dia kenal dulu, ya saya punya kecenderungan seperti ini. Karena langkah pertama ya dalam segala hal yaitu untuk memperbaiki situasi, pengakuan, semacam kesadaran dulu, ya bahwa kita berpunya situasi seperti ini, saya memiliki situasi ini. Nah, gitu ya. Nah, habis itu baru dilihat kapan misalnya perasaan-perasaan itu muncul, ya. Apakah ada triggernya, ya. Siapa yang bisa saya mintai bantuan? Apakah saya cukup kalau dalam suicidal begitu, saya curhat sama teman gitu. Apa yang bisa bantu dan sebagainya, ya. Nah, supaya tidak tenggelam di dalam perasaan atau dorongan untuk bunuh diri itu. Ya, ingat kecemasan ya itu bagian dari eksistensi kita ya. Bahkan juga dorongan untuk bunuh diri bahwa eksistensi ini nggak ada maknanya sampai kan biasanya orang mau bunuh diri itu kan merasa hidup ini udah nggak ada maknanya. Jadi udah sampai di ujung, udahlah untuk apa lagi saya hidup. Nah ini situasi yang sangat, maksudnya sangat tidak bagus bagi manusia. Karena hanya dalam ketika masih hiduplah kita dapat berubah. Kalau mau berubah, kitanya harus masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita udah nggak bisa berubah begitu. Jadi ya kita harus berupaya supaya kondisi kita menjadi lebih baik. Apalagi kalau ada kecenderungan suicidal, kita perlu memastikan kita tidak melangkah ke arah tindakan itu. Satu hal lagi saya tambahkan gini ya, karena terkait tadi pertanyaan dari Mas Sam tadi yang tadi juga dibacakan ya gini nih, kok eksistensinya terkait dengan depresi dan sebagainya begitu ya, hal yang negatif itu. Ini ada satu alasan kenapa gitu. Mengapa banyak hal negatif dibicarakan eksistensialisme? Karena apa? Kalau kehidupan kita baik-baik, ya maksudnya bagi apa smooth-smooth beres begitu, kita tuh nggak mikir soal eksistensi kita. Betul kan? Kalau kita kerja lancar, gaji banyak, itu semua urusan pribadi bagus ya, gitu apa-apa bagus-bagus itu. Kita tuh sibuk ya dengan berbagai kegiatan kita. Kita lupa apa yang dikatakan Heidegger bahwa kita tuh kita sedang berjalan menuju kematian. Ya. Nah, karena apa? Situasi masih bagus. Ya, semuanya jalan beres begitu. Tapi kalau lagi ada kalau istilah mobil misalnya bannya pecah ya, hidup kita terinterupsi karena ini atau itu, baru deh kita berpikir, kenapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi pada saya? Nah, pada saat itulah biasanya kita tuh mulai berpikir tentang eksistensi. Jadi biasanya kejadian buruklah yang membuat atau memaksa kita untuk merefleksikan kehidupan ini. Kalau kehidupan sedang berjalan baik, kita tuh biasanya nggak peduli tentang kehidupan. Padahal strukturnya sama aja. Memangnya kita akan menuju kematian kalau lagi apa keadaan lagi buruk, lagi semuanya baik-baik juga sedang berjalan menuju kematian. Lagi baik-baik juga kita tetap harus membuat keputusan sama aja. Hanya kita tidak terlalu merasakan hal itu. Ya, ketika kondisi sedang baik. Tapi ketika kondisi sedang buruk, baru kita pikir, ya kenapa ini terjadi ya? Mengapa dunia kayak gelap untuk saya? Mengapa ini? Untuk apa hidup lagi dan sebagainya. Nah, lalu kalau perasaan-perasaan eksistensial negatif itu diungkapkan, ya
lalu jadi buku filsafat, dibaca banyak orang, lalu kesan orang kan eksistensi manusia kok gelap begini sih, begitu. Ya, jadi kesannya memang eksistensialisme isinya ya hal-hal gelap-gelap gitu. Maka kan ada ya, jadi kalau kita dengar, wah jangan belajar eksistensial, belajar filsafat loh, bisa buat kita ateis, bisa membuat kita gelap, jadi kacau, pikirnya agak gila-gila gitu ya, begitu. Ya kalau ya itu juga karena ya banyak orang merefleksikan kehidupan dalam keadaan yang gelap, begitu. Ya, gitu. Jadi harusnya kita belajar merefleksikan kehidupan dari sudut yang positif juga. Ya, struktur kita, kehidupan kita tetap sama, begitu. Ya, entah keadaan kita baik atau buruk, tetap saja kadang-kadang kita merasakan kecemasan akan kematian, akan ya keharusan membuat keputusan, tetap aja ada. Itu nggak hilang hanya karena situasi baik, hanya ketika situasi buruk perasaan-perasaan itu mencuat, begitu. Lalu jadilah buku, artikel, tulisan tentang eksistensialisme. Gitu. Oke, Romo. Ini ada pertanyaan lagi dari Domitio. Ya. Romo, terkait dengan pengambilan keputusan dalam diri seseorang, seringkali akan terbentur dan berhadapan dengan apa yang menjadi keputusan orang lain. Ya. Lalu bagaimana eksistensialisme melihat hal ini? Apakah hanya terkait dengan kebebasan individual, atau justru juga sebenarnya berkaitan juga dengan relasi ataupun etika perjumpaan dengan orang lain? Ini outline bagus ya. Gini, dalam proses pengambilan keputusan, ya seringkali kita harus berbenturan dengan apa ya, pandangan minimal ya, atau keputusan orang lain, gitu ya. Jadi keputusan kita itu tidak dibuat dalam keadaan vakum, kosong, seolah-olah apa yang saya putuskan nggak punya efek pada orang lain, atau orang lain nanti tidak akan marah-marah atau mendukung kita, gitu nggak? Itu nggak begitu. Keputusan kita itu pasti akan mempengaruhi orang lain akan bereaksi terhadap keputusan kita. Nah, pertanyaannya adalah kita mau menjadi pribadi seperti apa? Kita mau menjadi diri atau self yang seperti apa? Karena kalau kita mengandalkan pandangan orang lain, atau pokoknya saya akan mengeputuskan yang pokoknya akan diterima oleh semua orang, kita tidak pernah akan menjadi diri sendiri. Maka saya menulis buku ya, yang Kierkegaard dan Pergulatan Menjadi Diri Sendiri, to become oneself, itu sangat sulit sebetulnya. Menjadi who we are, gitu. Ya, bukan semau-mau kita, tapi kita rasa inilah cara saya menjalani eksistensi saya, begitu. Ini sulit karena kalau kita pikir, tapi kalau saya lakukan ini, nanti teman saya bilang apa, orang tua saya bilang apa, begitu gitu, ya. Publik bilang apa, begitu. Maka salah satu tema dalam eksistensialisme juga yang ini dibicarakan oleh Kierkegaard dan Heidegger itu soal publik, ya. Nah, dulu kan zamannya nggak ada netizen nih, sekarang netizen itu sadis, maksudnya gitu ya. Apalagi kalau sekarang yang satu culture ya, pakai cancel culture ya, itu ya ini Indonesia ya ada juga lah gitu ya. Tapi banyak tempat udah mulai cancel itu, nggak suka boykot, nggak usah suka boykot, begitu. Nah ini publik ya, itu bisa menghukum kita karena keputusan yang kita buat. Bahkan orang kantor kalau katakanlah ada orang yang nggak mau korupsi, teman-temannya semua korupsi begitu, dia mau menjadi dirinya sendiri dengan tidak korupsi, begitu aja bisa disebelin, dijauhi oleh rekan-rekan sekantornya. Itu ada konsekuensi. Ya, nah itu memang pasti berbenturan, Kierkegaard tahu itu, satu juga tahu. Cuma mereka biasanya bilang gini nih, ya tapi pada akhirnya kita yang harus memutuskan. Ya, dan kalau kita memutuskan, kita yang tanggung jawab. Dari maka satu bilang katakan celaka betul gitu ya kalau saya harus melakukan ini. Ya, kita putuskan, kita tanggung jawab, dimusuhi juga tanggung jawab sendiri. Kan celaka, eksistensi kok seperti ini, tapi itulah eksistensi. Seperti itu kalau mau menjadi diri sendiri. Kalau nggak mau, ya udah,
orang lain aja buatkan keputusan. Kadang-kadang lebih gampang loh. Iya. Kalau udahlah kamu yang putusin buat saya gitu. Ya, supaya kalau ada yang salah dengan keputusan ini, saya tidak menyalahi diri saya sendiri. Karena begitu. Ya, kan beban itu loh. Beban eksistensi itu termasuk ya kesalahan dalam membuat keputusan. Apalagi yang penting untuk kita ya. Kalau kita bisa ditakdir teman, kamu mau apa? Mau soto mie atau pempek? Terserahlah, beliin aja buat gua gitu misalnya ya. Itu gampang karena salah pilih, oh ternyata nggak enak ya udah. Itu nggak ada efeknya. Tapi kalau kamu mau merit sama siapa? Udah pilihin buat gua deh, gitu. Nah, seandainya semudah itu, mau nggak kita? Tapi kalau kita harus memilih sendiri dan kita tahu bahwa pilihan kita dapat keliru, dan kalau keliru salah kita, nah, beban kan, makanya cemas gitu. Ya, maka Kierkegaard tuh mengatakan ini, gitu nih, anxiety, kecemasan itu sebetulnya itu rasa pusing, dizziness dari freedom. Itu rasa pusing itu loh. Kenapa? Kita punya kebebasan. Jadi punya kebebasan bisa milih itu sebetulnya indah, enak kan bisa milih kan? Betul nggak? Atau mau kalau perlu pilih, Anda pilih bisa memilih atau tidak memilih? Coba kalau boleh di reset ulang ya. Jadi manusia nih ya, udah tahu nih kalau memilih ada bebannya nih. Ingin bisa memilih atau tidak? Atau mau semua dibuat? Kalau saya sih pengennya memilih, Romo. Lebih memilih. Mas Sam itu mau bisa memilih seperti sekarang atau nggak usah deh, nggak usah apa-apa dipilihin aja deh. Mau yang mana tuh kira-kira? Milih mau. Milih, nah gitu. Jadi tetap ya, nggak diubah ya, kan bisa dong seperti apa? HP kita kan bisa reset ya, factory reset kan bisa kan? Nah, cuma bisa diinstal misalnya di reset gitu. Tapi kita tetap aja begini, saya bisa memilih. Tetapi tetap sama memilih, apalagi hal yang sangat penting bagi kita, itu membawa beban bagi kita. Ya, karena apa? Kita takut salah. Ya, jadi semacam kita berada di persimpangan. Kalau saya pilih ini, saya nggak bisa balik loh ke jalan ini loh. Ya, kalau ini saya pilih ini harus terus ke sini nih, apapun konsekuensinya. Nggak bisa balik lagi. Oh, saya ke pertigaan tadi, saya mundur lagi begitu, lalu mulai lagi. Dalam banyak situasi hidup kita nggak bisa begitu. Terlambat. Terlambat lalu penyesalan begitu. Penyesalan kan datangnya belakangan terus. Nggak pernah datang di depan begitu. Ya, ini terkait juga Romo sama salah satu pertanyaan peserta yaitu Lintang Mahardika. Bagaimana pandangan eksistensialisme soal takdir ya Romo? Oh ya. Tergantung takdir itu. Kalau dalam hal membuat keputusan, ya takdir itu nggak ada. Ya, takdir itu dalam arti bahwa misalnya Sartre mengatakan kita bebas untuk buat pilihan. Cuma kebebasan membuat pilihan itu yang membuat kita cemas gitu. Jadi takdir itu dalam konteks itu nggak ada ya gitu. Jadi bukan saya itu takdir saya untuk mengalaminya atau itu sebenarnya nggak ada. Nah, dalam hal lain bisa dikatakan ada takdir, maksudnya begitu. Tapi itu bicara soal struktur eksistensi. Ya, artinya gini, kan bisa dikatakan kita ditakdirkan untuk mati begitu. Ya, ya bisa juga lihatnya begitu. Tapi Heidegger tidak akan mengatakan itu takdir, itu struktur. Ya, seperti kita juga bisa mengatakan, mungkin agak jarang ya, kita ditakdirkan untuk jalan dengan 2 kaki gitu. Ya gitu. Tapi kan nggak aneh kan, nggak ditakdirkan. Emang struktur kita begitu. Kita ditakdirkan untuk punya 2 tangan. Ya bukan ditakdirkan, memang kita diciptakan begitu. Maksudnya proses gitu ya. Jadi agak aneh kalau kita mengatakan takdir. Dan kebanyakan filsuf eksistensialis tidak bicara soal takdir dalam arti itu. Ya, takdir dalam itu bahwa memang itu struktur kita. Bahwa kadang-kadang merasa takdir itu kan karena takdir itu punya konotasi positif atau negatif biasanya? Takdir. Kemarin sih saya sempat tanya ke beberapa orang, itu lebih ke konotasinya negatif, Romo. Ya.
Kan kesannya negatif. Dasar sudah takdirnya begitu ya. Iya. Kalau positif kita bilangnya apa? Jodoh. Ya. Maksudnya sudah jodohnya itu ya. Misalnya, wah memang sudah jodoh dapat rezeki ini, ya sudah rezekinya, sudah jodohnya. Tapi kalau takdir itu agak negatif begitu ya. Nah, kadang-kadang kita bisa ya menangkap ada takdir misalnya dalam pemikiran Sartre bahwa kita ditakdirkan untuk punya kebebasan seperti ini begitu. Kenapa? Karena kebebasannya bagus, tapi itu membebani kita. Gitu. Maka ada takdir, ya udah nggak bisa apa-apa lagi. Yang mau diapain ya udah pilih aja. Itu. Tapi Anda sendiri yang menentukan pilihannya gitu. Itu malah jatuhnya ke fatalis ya, Romo ya? Enggak, fatalis itu kan, fatalisme itu berarti paham bahwa masa depan kita itu sudah ditentukan begitu. Mau apa-ngapain, pokoknya nanti akan kembali. Jadi dalam mitologi Yunani itu kan Oedipus itu mau ngapa-ngapain begitu-gitu juga tetap saja membunuh ayahnya dan menikahi ibunya aja gitu. Jadi karena mereka sudah mengatakan gitu. Jadi enggak ada paham kebebasan di situ. Jadi semacam kita udah ditakdirkan dari atas begitu. Dalam pandangan eksistensial nggak ada yang seperti itu. Ya itu kita pada dasarnya bebas untuk menentukan masa depan kita. Itu sangat kuat sebetulnya. Mau jadi apa kita, maka kita selalu bisa berubah. Oke. Ya. Oke, Romo. Ini ada pertanyaan menarik dari Roni Tanu. Ya. Bagaimana eksistensialisme melihat keberadaan manusia sekarang yang dapat disebutkan sebagai homo virtualis, terutama di masa pandemi ini ya, Romo? Iya. Oke. Kelihatannya belum nggak ada filsuf eksistensialis yang bicara soal homo virtualis ya. Begitu. Nah, jadi agak susah nih membahasnya ini dari eksistensialis. Tapi gini, saya akan gunakan pemikiran Merleau-Ponty, ya, Merleau-Ponty, karena dia banyak bicara soal kebutuhan manusia. Artinya betapa pentingnya tubuh kita, ya, dalam proses kita hidup di dunia gitu, being in the world, berada dalam dunia, ya, itu semacam default setting dalam diri kita. Kita tuh semacam punya dorongan alami untuk ketemu orang. Maka meskipun kita lihat wajah begini, ketemu di Zoom apa begitu-gitu, kita masih mau kopi darat. Karena beda. Ya, beda ya gitu. Persepsinya juga beda begitu. Ada tubuh fisik di sana dengan lewat Zoom begini, ini beda. Ya, nah kita memang makin lama makin jadi homo virtualis, apa istilahnya juga zombies gitu ya. Oh, ya kita kebanyakan ke Zoom, lalu kali zombie itu loh. Jadi Zoom loh. Jadi kebiasaan lihat gitu. Dan juga kan nggak semua orang kan misalnya, tapi banyak mahasiswa juga kalau lagi kuliah disuruh nyalakan video nggak mau nyalain video begitu ya. Banyak gitu. banget, Romo. Ya, jadi saya itu sering lihat itu, aduh nyalakan video, paling cuma berapa yang nyalakan gitu. Jadi udah kebiasaan bicara dengan komputer begitu ya. Jadi seolah-olah ada orangnya di seberang sana. Tapi itu kan beda karena ada hal yang khas pada tubuh kita sebetulnya. Itu terkait dengan cara kita berada dalam dunia. Presentasi tubuh itu sangat penting bagi kita. Itu di Merleau-Ponty kuat, di Levinas juga sangat kuat. Ya, gitu. Jadi keberadaan manusia saja ada, itu sudah semacam mengantar kita ke level yang lain sebetulnya. Nah, maka kita juga dari pihak kita tuh kita rindu ketemu begitu. Maka ini yang susah ini kalau social distancing, jangan kumpul-kumpul tuh. Pemerintah di mana-mana juga kerepotan karena kita memang sebagai manusia cenderung kumpul gitu. Ya, padahal dalam situasi seperti ini kan berbahaya kalau kita banyak kumpul, apa nggak pakai masker lagi, gitu. Nanti kita malah menciptakan klaster. Tapi dorongan untuk ketemu orang, ya dimensi sosial manusia itu sangat kuat dalam diri kita. Dan Zoom menjadi homo virtualis
tidak pernah akan menghentikan menghalangi kita untuk bertemu secara fisik in person. Itu juga dalam sebagai hal ya untuk soal etika ya, penilaian pada orang lain dan sebagainya, itu sangat penting, nggak bisa digantikan ini. Cuma dalam keadaan terbatas sedang pandemi ini ya terpaksalah kita mengadakan pertemuan juga secara daring begitu. Ya. Oke, Romo. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari peserta. Ini ada dari Ari Budiarsyah. Sartre mengatakan orang lain adalah neraka. Apakah untuk memenuhi eksistensinya manusia perlu memberontak terhadap pendapat orang lain yang mungkin menghalangi ia menuju esensinya? Ya, pertanyaan bagus ya. Nah, nih, memang salah satu pandangan Sartre yang khas itu kan orang lain adalah neraka. Tapi kita pahami dulu ya maksudnya apa ya. Ini nih. Sartre mau lihat bahwa kebebasan kesadaran kita selalu bersifat mengobjekkan. Ya. Mengobjekkan karena kesadaran kita nggak bisa tinggal kosong. Gitu. Jadi kalau kita sedang Zoom begini, kebetulan cuma kita bertiga yang videonya kelihatan ya. Jadi kan saya mengobjekkan ya Mas Badia gitu ya. Yang lain nggak kelihatan nih, paling nggak di komputer saya nggak kelihatan. Nah, kesadaran kita nggak bisa kosong, selalu mencari objek. Ya. Nah, ya udah saya lihat aja, bahkan saya melihat diri saya sendiri begitu. Nah, kesadaran itu mengobjekkan itu lewat tatapan, kata Sartre. Ya, lewat tatapan. Dan memang ada hal yang khusus dengan tatapan. Kalau secara Zoom nggak kelihatan, karena kadang-kadang kita nggak tahu orangnya mandang kemana. Ya, karena kan nggak biasa. Saya aja masih harus menyesuaikan. Kameranya kan akan di atas tuh. Ya, kalau mau bicara supaya Anda lihat saya benar bicara pada Anda, saya harus lihat ke kamera. Tapi biasanya kan saya lihat di tengah-tengah monitor nih. Jadi Anda mungkin nggak merasa bahwa saya bicara langsung pada Anda. Kecuali kalau saya sedang melihat kamera itu. Nah, tapi kalau kita ketemu secara fisik, itu akan kelihatan karena pandangan kita itu akan pastikan terarah. Nggak bisa ditipu begitu ya. Kalau orangnya nggak mandang langsung ke wajah kita, akan kelihatan begitu. Nah, tatapan. Nah, tatapan itu kan sebetulnya bisa dan sering dilakukan secara sepintas saja. Ada siapa, ada apa, di situ ada kucing, ada orang, dan sebagainya. Tapi, kita mungkin sering mengalami ini. Kalau kita ditatap orang kelamaan, apa yang terjadi? Jadi segan juga ya, Romo? Jadi segan. Jadi kalau kita dilihatin, yang dilihatin wajahnya dari kepala sampai bawah, gini-gini kan, kita jadi agak cemas gitu ya. Jadi merasa, kenapa sih ngapain lihat-lihat kalau kita lagi galak ya? Ngapain lihat-lihat gitu? Jadi ada sesuatu yang menggelisahkan kita. Kita merasa diobjekkan begitu oleh orang. Ya. Jadi menatap oke, tapi menatap kelamaan membuat kita, kalau ditatap kelamaan kita merasa dijadikan sebagai objek. Nah, itu maksud Sartre dengan gagasan bahwa orang lain ada neraka. Karena nggak enak sebetulnya kita dilihatin orang terus. Sebetulnya. Ya, pada secara umum ya, manusia kan nggak senang itu. Jadi kalau kita lagi jalan begitu, lagi jalan terus ada gerombolan orang begitu ya, lalu ngeliatin kita, gitu ya, liatin begitu dari kepala atau dikomentari gitu kan, kita nggak enak karena kita menjadi pusat perhatian. Ya, itu. Nah, orang lain dan neraka karena maksudnya nggak enak dalam situasi seperti itu. Kita diliatin. Nah, ini bukan cuma soal lihatnya, tapi juga ini nih, kita diobjekkan atau dinilai oleh orang lain. Ya kan? Apapun yang kita lakukan, orang lain pasti punya komentar. Ada yang ngomongnya jelas-jelas, ada yang diam-diam, gosip-gosip di belakang. Nah, ini yang membuat itu. Maka sebetulnya kalau sekarang kan kita medsos di mana-mana, apapun yang kita katakan itu di medsos, itu kan bisa dikomentar orang lain. Nggak semua dari kita tuh bisa bertahan, karena orang lain akan, apalagi kalau kita mau otentik ya, mau menjadi kita sendiri, kita mengatakan pendapat kita bisa diserang itu. Meskipun maksud kita baik, caci maki segala macam, maksud kita baik bisa caci maki,
Nah, akhirnya mungkin kita memutuskan, udahlah, nggak usah lah, saya keluar dari medsos saja lah, capek, gitu. Ya, gitu. Itu termasuk tuh tatapan, tapi bukan hanya tatapan, tapi kita diobjekkan oleh orang lain. Nah, ya, dari tatapan orang lain, tapi itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Memang apapun yang kita lakukan, orang lain pasti akan menilai. Ya, orang lain menilai. Maka sebetulnya menjadi diri sendiri tidak mudah. Kesulitannya sudah datang pada saat kita membuat keputusan itu. Ya. Nah, plus ada orang lain. Ya, coba gini nih, kalau kita membuat keputusan yang sangat sangat personal, pribadi, tapi orangnya nggak banyak. Itu misalnya satu pulau, kita tinggal satu pulau gitu, cuma ada 4 orang begitu. Mungkin lebih ringan ya, karena paling-paling yang kena efek ya cuma 2 orang, 3 orang, atau mungkin nggak hanya 2 orang gitu. Nah, tapi kalau keputusan kita punya efek pada sekian banyak orang dan kita tidak tahu pendapat mereka seperti apa, dan setelah itu kita harus menanggung konsekuensi dari pilihan kita lakukan. Wah, ini akan berat, ya. Maka menjadi diri sendiri nggak mudah. Tapi itulah bagian dari eksistensi kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menghindari fakta bahwa kita harus membuat pilihan. Gitu. Kalau kita mau menjadi diri sendiri, kalau kita tidak hanya ikut arus, begitu. Ya. Karena pada akhirnya orang akan menilai kita. Khususnya misalnya pada saat orang meninggal kan biasanya komentar, oh dia pahlawan begitu ya, atau apa begitu. Cuma kalau terlalu jelek biasanya nggak dikatakan juga sih. Masa mau lagi lagi didoakan bilangnya dia bagaimana berbuat jelek atau gitu. Biasa kita ngomong yang baik-baik saja lah supaya jalan menuju keabadian lebih mudah begitu. Tapi kan fakta bahwa dia melakukan ini atau itu dan nggak pernah memilih yang baik menurut standar masyarakat ya, itu juga bisa mengganggu kita gitu. Ya, jadi penilaian akhir kan nanti ya akan dibuat ketika orang itu meninggal gitu. Ya, pun kalau ketika orang itu dia tidak berbuat apa-apa ketika terjadi kejahatan, dia tidak berbuat apa-apa ketika itu kan dinilai orang juga. Gitu. Akhirnya orang itu sendiri harus tanggung jawab atas apapun yang dia lakukan, tidak lakukan juga gitu. Ya, terkait juga dengan problem ini ya, kamu tanggung jawab ya. Oke, Romo, ini ada mungkin karena masih ada waktu, mungkin ini masih ada satu pertanyaan tambahan. Ini dari Janet Regina. Romo, bagaimana eksistensialisme memandang persoalan kegagalan? Kegagalan, nah ini pertanyaan penting ya, karena nggak ada manusia hidupnya sempurna ya. Jadi nggak memandang sempurna. Nah, kaum eksistensialis itu sangat kuat dalam melihat adanya kebebasan pada manusia, yang membuat manusia bisa berubah, yang membuat manusia kita semua dapat belajar. Ya, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan masa lalu. Bahkan dapat dikatakan seluruh hidup hanya untuk pelajaran itu. Nah, di Sartre ya, ini filsuf eksistensial ateis ya. Tapi kebebasan itu begitu kuat sampai lama-lama dia lupa bahwa, kata Merleau-Ponty itu, dia lupa kalau dia punya tubuh begitu. Ya karena terlalu kuat di kepala, maksud kita buat kebebasan. Tapi di sisi lain Sartre itu betul bahwa kita itu sangat ditentukan, siapa diri kita, esensi kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil. Bukan soal berapa banyak kesalahan yang kita buat di masa lalu, bukan soal berapa banyak kegagalan kita alami, tapi soal seperti apa kita. Ya, jadi misalnya Sartre akan mengatakan ya lebih bagus orang akhirnya mengubah dirinya itu. Setelah tahu apa yang terjadi, dia berani mengambil keputusan, begitu. Karena keputusan itulah yang akan dinilai, begitu, menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya kegagalan itu tidak perlu dilihat sebagai sebuah noda, meskipun kita cenderung melihatnya begitu ya, tetapi sebagai bagian dari perjalanan kita sebagai manusia yang belajar. Itu bahwa setiap
setiap langkah hidup kita, kan kita bergerak menuju masa depan begitu ya. Nah, ujungnya kematian kata Heidegger. Tetapi setiap titik di masa depan kita, nah detik berikut, detik berikut kan masa depan kita. Selalu dapat kita rintis sebagai jalan menuju masa depan baru yang lebih baik. Tapi kalau kita melihatnya seperti kegagalan sebagai noda, kita nggak kemana-mana. Karena kita tenggelam dalam kegagalan itu. Dan kalau kita cenderung terperosok dalamnya. Yang saya sampaikan tadi ya, mengapa penting bagi kita untuk tidak tenggelam dalam hal negatif. Karena begitu, ya gagal itu. Nah, habis itu kan kita menyalah-nyalahkan diri kita kan. Itu, kamu sih bodoh waktu itu, kenapa begini-gini. Makin kita menganalisis hal itu, makin tenggelam. Ya seperti apa sih pasir itu ya yang itu ya. Dan narik kita makin ke dalam, makin kita berkutik. Lama-lama kita melihat seluruh kehidupan itu gelap gitu. Padahal ya itu kesalahan dia, bahwa itu kegagalan dia. Tapi masa depan itu masih panjang. Ya, masa depan masih panjang. Lebih penting bagi kita untuk belajar dari masa lalu, ya, dan bergerak menuju masa depan. Kebebasan kita sebagai manusia memampukan kita untuk melakukan itu. Ya, bisa memilih begitu. Maka penting ya kalau kita sebagian besar paling enggak yang saya baca ya juga Mbak Dea masih bisa lebih baik bisa memilih daripada jadi manusia nggak bisa memilih dipilihkan semua. Saya nggak mau. Betul, karena memilih itu bisa memilih menunjukkan siapa diri kita. Karena yang kita pilih itu menjadi lebih indah, maksudnya lebih berharga untuk buat dialah orang ini yang lebih penting atau hal ini lebih penting. Itu jadi orang lain bisa menilai kita dari sudut itu apa dan siapa yang kita pilih. Ini eksistensial dan nggak ada orang lain yang bisa membuatkan keputusan ini untuk kita. Hanya kita sendiri masing-masing. Oke, Romo. Ya. Sayangnya teman-teman pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup ya dari diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Romo Thomas atas diskusinya. Ini benar-benar menurut saya sangat insightful ya, menambah wawasan baru juga untuk saya untuk menjalani kehidupan keseharian. Dan terima kasih juga buat teman-teman peserta semua. Mohon maaf sekali tidak semua pertanyaan bisa kami jawab ya. Dari Sam ada pengumuman penutup? Pengumuman beberapa minggu lagi masih ada bahas Buddhisme dan juga bahas Pascal Fleischer. Nah, itu. Oke, itu tanggalnya mungkin bisa nanti di-share di media sosial kami ya. Oke, di bulan April. Oke, terima kasih banyak Romo Thomas atas ketersediaannya, atas waktu dan kesempatannya. Ya. Mungkin di sesi berikutnya kita bisa berdiskusi lagi. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi Filsafat 101 Eksistensialisme hari ini. Sampai ketemu di sesi Sekolah ID berikutnya. Selamat malam semua. Terima kasih semua, Mbak Dea, Mas Sam. Terima kasih semua yang mengikuti acara ini ya.